melaksanakan webinar Tim Inspirator PTN Nasional yang kesekian kalinya, dan tentunya kali ini kita membuka lembaran baru lagi karena peserta kita adalah eh peserta baru nih, karena pejuang kita untuk tahun 2022 sudah mendapatkan PTN-PTN impian mereka. Dan sekarang giliran teman-teman dari angkatan 2023 yang akan berjuang untuk meraih PTN impian kalian. Wah, gimana sih cara kalian untuk berjuang? Gimana cara kalian untuk mempersiapkan ini semua? Tenang nih teman-teman, karena di sini kita sudah mempersiapkan pembicara paling keren dari tim inspirator lulus PTN Nasional, ada Kak Hairinisa dan Kak Putri. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke sesi webinar, sesi penyampaian materi oleh Kak Hairinisa dan Kak Putri, kita di sini akan memperkenalkan kedua pembicara kita terlebih dahulu nih, teman-teman. Oke, di sini aku sendiri mau izin share screen ya. Kita lihat CV dari pembicara keren kita. Ada Kak Putri Mahardika dan Kak Khairunisa. Oke, sebentar dulu ya teman-teman. Waduh. Oke, mungkin sembari kita menunggu ini ya. Kira-kira teman-teman ini dari mana aja nih asalnya? Boleh dong di chat boxnya, bisa diketik nih dari mana aja. Ya, dari mana aja nih daerah-daerahnya. Wah, kayaknya tadi tuh ada yang dari Medan nggak sih? Ada yang dari Medan. Coba nih, mana yang dari Medan nih? Coba. Kak Putri kalau nggak salah dari Medan nggak sih, Kak? Halo, Kak Putri. Wah, 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 wah. Kak Putri nggak ada suara. Oh, Kak Putri mungkin sedang ada gangguan nih ya, teman-teman. Wah, iya. Wah, ada yang dari Medan, ada dari Surabaya. Oke, Kak Indonesia dari mana nih, Kak? Asalnya nih, Kak. Aku dari Surabaya, Kak Catur. Oh, dari Surabaya. Oke. Iya. Gimana nih, Kak Nisa, keadaan di Surabaya? Untuk Surabaya tadi habis hujan nih, Kak. Jadi dingin ini, enak. Biasanya kan Surabaya panas banget, tapi malam ini lagi dingin karena habis hujan tadi sore. Habis hujan. Oke. Oke, habis hujan. Gimana nih, Kak Putri? Apakah bisa terdengar, Kak Putri? Gimana nih koneksinya? Apakah sudah benar, sudah baik? Sudah kedengaran, Kak Catur? Oke, sudah. Kalau boleh tahu Kak Putri dari Medan ya, Kalau Kak? tadi di Surabaya, oh iya Kak, aku sebenarnya asalnya dari Malang, aku kuliahnya di Medan. Oke, gimana keadaan? Eh, yang dari Surabaya kayaknya pindah ke sini nih hujannya. Oke, hujannya pindah ke Medan ya. Oke, baik, baik. Iya, lagi hujan lebat banget nih Kak. Baik, karena CV sudah siap, boleh silakan kepada panitia yang bertugas bisa share screen untuk CV dari pembicara kita yang pertama, yaitu Kak Hoironisa. Silakan kepada Kak Sisi. Baik, terima kasih banyak. Ya, baik teman-teman semua, di sini kita sudah melihat CV dari pembicara kita yang pertama, yaitu Kak Khirunisa Azahra. Wah, boleh banget nih Instagramnya, langsung aja di-follow. Boleh ya Kak Khirunisa di-follow-follow nih sama pejuang PTN. Oke, Kak Khirunisa ini adalah mahasiswa gizi semester 3. Wah, berarti angkatan 2021 nih teman-teman. Nah, Kak Nisa ini berprestasi banget ya. Lihat, bisa kita lihat langsung IP-nya, indeks prestasi kumulatifnya, IPK-nya itu 3,51. Wah, itu termasuk IPK yang tinggi loh teman-teman, karena bisa di atas 3,5. Nah, Kak Nisa ini juga tertarik banget di bidang pendidikan dan komunikasi. Maka dari itu nggak heran kita mengundang Kak Nisa sebagai pembicara kita malam hari ini, karena beliau tertarik di bidang pendidikan dan komunikasi. Pendidikan dalam artian ingin mengajarkan nih, ingin membagikan ilmu-ilmu kepada para pejuang PTN malam hari ini. Selain itu, Kanisa juga memiliki keahlian dan kompetisi
seperti public speaking, komunikasi, hingga percaya diri tampil di depan kamera. Wah, mungkin saja Kak Nisa ini adalah salah satu content creator kali ya. Mungkin boleh nanti Kak Nisa boleh disampaikan apakah benar sebagai content creator. Oke, Kak Nisa adalah mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya. Nah, siapa nih teman-teman yang cita-citanya pengen kuliah di Universitas Negeri Surabaya? Nanti langsung aja dengerin informasi lebih lanjut oleh Kak Nisa. Boleh juga nih PC-PC DM-DM ke Kak Nisa. Gimana sih caranya untuk menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya? Kayak gitu. Kak Nisa pun juga aktif di bidang-bidang seperti magang nih, seperti sahabat gizi, ilmu giziku. Boleh Kak Sisi scroll ke bawah lagi? Ya, selain magang, Kak Nisa juga berprestasi dan pengalaman nih juara satu lomba video edukasi. Sebagai seorang relawan juga di Gerakan Suka Baca dan tentunya saat ini Kak Nisa adalah eh, sebagai anggota tim Inspiratulus PTN Nasional dan bertanggung jawab di bidang divisi content creator. Oke, wah keren banget gak sih pembicara kita yang pertama ini ada Kak Hoirunisa Azahra. Oke, mungkin langsung saja kita sapa Kak Hoirunisa Azahra. Halo Kak Hoirunisa Azahra. Halo Kak Catur. Oke, mungkin tadi udah ditanya kabarnya, nggak apa-apa lah ya, nggak ada salahnya buat tanyain kabar lagi. Gimana Kak Nisa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Terus tadi juga habis kuliah sih, tapi siang. Jadi ada waktu untuk istirahat waktu mau ngisi webinar ini. Oke, ada waktu istirahat. Gimana perasaannya menghadapi webinar malam hari ini? Deg-degan ya Kak, karena ini juga pertama kali aku untuk ngisi webinar dan kayaknya sih bakalan seru karena materi yang ditentuin temanya aku siap lolos PTN itu juga sangat apa ya, akan berguna nih buat teman-teman pejuang PTN 2023. Oke, baik. Oke, karena Kak Herenisa sudah disapa-sapa, kita langsung move ke pembicara yang kedua kita. Oke, terima kasih Kak Herenisa. Kita tunggu materinya di sesi pemateri nanti ya Kak. Oke, selanjutnya kita move ke pembicara yang kedua. Di sini Kak ada Kak Putri Mahardika nih teman-teman. Oke, boleh langsung saja kita oke kita lihat nih lihat gimana sih Kak Putri Mahardika ini sebenarnya melalui CV yang sudah ada. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Sisi. Ya, Kak Putri Mahardika. Kak Putri Mahardika ini adalah salah satu mahasiswi di Universitas Negeri Medan loh, teman-teman. Wah, siapa nih yang mau masuk Universitas Negeri Medan? Nanti bakal ketemu sama Kak Putri Mahardika. Nah, Kak Putri ini juga mahasiswa semester 3. Wah, konsentrasi pendidikannya juga di jurusan pendidikan matematika. Wah, nggak habis pikir banget ya teman-teman, bisa-bisanya nih pendidikan matematika. Keren banget pasti ya kan? Karena sejauh ini teman-teman pasti banyak mengeluhkan di bidang matematika gitu kan. Jadi nanti langsung aja tanyain ke Kak Putri gimana sih tipsnya cara menghadapi mata pelajaran matematika ini. Oke, keren banget ya matematika dan ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya, Kak Putri ini juga aktif mengikuti organisasi. Kemudian IPK-nya pun 3,7. Oke, boleh mungkin Kak Sisi ke atas dulu ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, Kak Putri juga memiliki prestasi akademik yang luar biasa seperti IPK sebesar 3,7. Wah, gimana nih Kak tips and tricksnya dapat IPK 3,7? Oke, nanti kita bakal ulik lebih dalam lagi cara menjadi mahasiswa yang baik seperti Kak Putri dan tentunya Kak Nisa. Oke, Kak Putri ini juga aktif di bidang non akademik dan terbukti ya ekstrakurikuler juga banyak nih, ada pramuka, OSIS, PIK, KKR dan siswa eligible SNMPTN, juga pernah jadi ketua pramuka. Dan Kak Putri ini juga merupakan humas di Himpunan Mahasiswa Kepulauan Riau di Medan. Keren banget gak sih ini Kak Putri? Dan Kak Putri ini juga salah satu koordinator desain, volunteer inspirator lulus PTN nasional tentunya. Jadi nggak diragukan lagi ya teman-teman alasan mengapa kita mengundang Kak Putri menjadi pembicara pada malam hari ini.
Baik, prestasinya juga ada nih, juara 3 lomba tingkat 4 Provinsi Kepulauan Riau tahun 2012, sorry 2018. Kemudian juara satu lomba debat bahasa Indonesia tahun 2020 dan juara 3 Geoscience dalam Olimpiade Sains tingkat Kabupaten Karimun tahun 2020. Wah, keren banget nih Kak Putri yang satu ini. Oke, terima kasih Kak Sisi, boleh langsung diturunkan layarnya. Kita sapa langsung Kak Putri Mahardika. Halo Kak Putri. Halo, suaranya kedengaran, Kak? Kedengaran sekali Kak Putri. Oke. Kak Putri sekarang lagi ada di mana nih domisili sekarang? Apakah lagi di Medan atau sedang berkeliling ke wilayah lain nih Kak Putri? Iya, Kak, catur untuk sekarang lagi di Medan, Kak, fokus buat kuliah. Oke, baik. Oke. Kak Putri keadaannya gimana nih? Apakah sehat-sehat saja, baik-baik saja? Apakah stres menghadapi dunia perkuliahan nih Kak? Sehat, tapi mungkin agak sedikit udah sudah banyak. Cuma bisa sempatnya, Kak, untuk webinar ini. Oke, baik Kak Putri. Oke. Terima kasih banyak Kak Putri untuk jawabannya. Mungkin Kak Putri bisa berpindah ke daerah atau lokasi yang sinyalnya lebih kuat ya Kak Putri. Soalnya dari tadi Kak Putri agak berbet-berbet gitu ketika menjawab nih Kak Putri. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Putri Mahardika atas jawaban-jawabannya dari sapaan dari saya. Oke. Selanjutnya, teman-teman, sebelum kita masuk ke acara yang lebih inti, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Wakil Presiden Tim Inspirator Lulus PTN Nasional. Kepada Kak Wahyu Ningtyas Putri, waktu dan layar disilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Catur selaku MC. Sebelumnya suara aku terdengar atau tidak ya? Terdengar jelas Kak Putri. Kak Tias, maaf. Oke, baik. Terima kasih Kak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Presiden Tim Inspirator Nasional Kak Enggal Aryatama, yang saya hormati rekan-rekan inspirator yang telah hadir di webinar malam hari ini. Tak lupa juga yang saya hormati para pembicara kita malam hari ini yang luar biasa, ada Kak Putri Mardika dan juga Kak Hoirunisa Zahra. Dan juga tak lupa yang saya banggakan teman-teman pejuang PTN yang sudah mau menyempatkan waktunya nih untuk hadir malam hari ini. Sebelum itu perkenalkan, saya Wahyuning Tias Putri sebagai Wakil Presiden dari Inspirator Lulus PTN periode 2021-2022. Saya turut mengucapkan terima kasih terutama kepada kedua pembicara kita ya, Kak Putri dan juga Kak Hoirunisa, yang sudah mau nih menyempatkan waktunya untuk membagikan sedikit pengalamannya kepada teman-teman pejuang PTN. Lalu ucapan terima kasih juga saya berikan kepada teman-teman panitia yang telah mempersiapkan acara malam hari ini dengan cukup baik ya, dengan sangat baik. Lalu saya ucapkan terima kasih kepada Kak Catur yang sudah memandu acara hari ini dengan sangat enjoy ya, dengan sangat enjoy dan juga sangat asik. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman pejuang PTN yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir dengan semangatnya nih malam hari ini. Nah, mungkin sebelum itu, webinar kali ini mengangkat tema Aku Siap Lolos PTN. Nah, kalau misalnya kita lihat dari judulnya, mungkin ini menjadi webinar pembuka yang tepat ya buat teman-teman yang akan berjuang mendapatkan PTN di 2023 nanti. Dan saya rasa juga ini momen yang tepat nih buat teman-teman pejuang PTN buat mengulik lebih dalam dan juga menambah sedikit wawasan mengenai PTN. Apalagi sekarang kan sistem seleksi perguruan tinggi negeri baru saja mengalami perubahan ya. Nah, nanti mungkin ada sedikit wawasan baru nih yang bisa teman-teman dapatkan dari webinar malam hari ini terkait hal itu. Untuk itu mungkin saya berharap dalam webinar kali ini nantinya teman-teman bisa memaksimalkan untuk mendapatkan informasi-informasi atau tips-tips dari kedua pembicara kita ya, yang tentunya sudah memiliki pengalaman di bidangnya terkait apa sajalah seputar PTN begitu.
Dan saya berharap dengan diadakannya webinar ini, teman-teman nantinya bisa mendapatkan wawasan lebih mengenai seleksi masuk PTN atau serba-serbi PTN, sehingga nantinya teman-teman bisa memiliki bekal tambahan untuk teman-teman pegang di kemudian hari ketika menjalani seleksi. Mungkin akhir kata, saya mewakili Inspirator Lulus PTN memohon maaf apabila nantinya terdapat kekurangan dalam pelaksanaan webinar kali ini. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga webinar Aku Siap Lolos PTN hari ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir nanti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya kembalikan kepada Kak Catur. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Tias atas sambutannya untuk mewakili Kak Enggal selaku Presiden Tim Inspiratulus PTN Nasional 2022. Baik, sekali lagi terima kasih dan langsung saja kita masuk ke acara inti nih teman-teman. Acara webinar yang akan disampaikan langsung nih oleh pembicara kita yang pertama, yaitu ada Kak Khairunisa Azahra. Oke, langsung saja kita sambut. Halo Kak Khairunisa Azahra. Halo Kak Catur. Oke, gimana Kak? Apakah sudah siap? Oke, sudah siap Kak. Oke, baik. Langsung saja. Ini dia pemaparan materi dari Kak Horunisa Azahra terkait Aku Siap Lolos PTN. Kepada Oke. panitia, silakan boleh untuk bisa share screen materinya. Baik. Silakan waktu dan tempat kepada Kak Horunisa. Oke, teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin dulu nih, teman-teman. Aku mau pantun nih untuk pembukaan. Jauh-jauh mencari taksi agar bisa pulang dengan nyaman. Demi miliki teman dan koneksi, mari kita berkenalan. Kenalin, nama aku Khairunisa Azahra. Aku dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Prodi Gizi, angkatan 2021. Oke, teman-teman, terima kasih yang udah ingin join di webinar kali ini, karena aku yakin nih teman-teman juga pasti ada kesibukan-kesibukan lain, mungkin tadi habis pulang sekolah, terus lanjut belajar, dan akhirnya ikutin webinar kali ini. Oke, mungkin bisa next, panitia. Oke nih teman-teman, jadi apa aja sih pembahasan yang kita akan bahas di sesi webinar kali ini? Yang pertama akan ada jalur masuk PTN. Nah, di sini apakah ada pergantian nama dan sistem seleksi sih di tahun 2023? Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang persiapan masuk PTN. Jadi apa aja sih yang harus disiapkan para pejuang PTN 2023 untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Lalu yang ketiga akan ada tips pemilihan jurusan, gimana caranya kita agar nggak salah jurusan nih ke depannya, biar nggak nyesel dan bisa enjoy dalam menjalani masa perkuliahan. Lalu yang keempat tentunya akan ada tips and trick lolos perguruan tinggi nasional, dan di sini saya akan kasih 5 tips and trick untuk lolos perguruan tinggi negeri. Oke, teman-teman bisa next. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang jalur masuk perguruan tinggi negeri nih. Boleh next? Oke, jadi teman-teman bisa dilihat terdapat perubahan nama lembaga nih untuk seleksi tahun 2023. Yang sebelumnya LTMPT sekarang menjadi SNPMB. Nah, SNPMB ini ada kepanjangannya yaitu Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Jadi untuk teman-teman pejuang PTN 2023 yang mau cari informasi-informasi mungkin bisa langsung ke media sosialnya itu cari username-nya itu bukan lagi LTMPT ya teman-teman, jadi SNPMB.
Lalu untuk SNMPTN sendiri juga berubah nama menjadi SNBP, yaitu Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Dan untuk SBMPTN atau UTBK sekarang juga berubah namanya menjadi SNBT, yaitu Seleksi Nasional Berbasis Tes. Nah, itu tadi ada 2 jalur masuk, dan tentunya akan ada juga tes mandiri ya teman-teman, seperti tahun-tahun sebelumnya. Lalu apakah ada perbedaan sistem seleksi nggak sih selain namanya yang berubah? Apakah sistem seleksinya juga berubah? Bisa next, panitia. Nah, oke. Jadi di SNBP ini atau di SNMPTN itu ternyata kuota minimalnya itu 20% ya teman-teman di setiap kampusnya. Lalu sistem penilaiannya itu gimana? Kalau tahun kemarin itu nggak semua mata pelajaran teman-teman yang dimasukin. Jadi mata pelajaran yang wajib-wajib aja yang dimasukin dan sesuai dengan prodi, tapi sekarang semua pelajaran itu berpengaruh, nilainya itu 50%. Lalu juga ada prestasi atau itu bisa prestasi tentang ekskul, olimpiade, lomba, dan lain-lain, itu punya nilai 50%. Jadi sertifikat-sertifikat seperti itu. Lalu untuk SNMBT sendiri atau yang dulu itu namanya UTBK, kuota minimalnya itu sekarang 40%. Dan ini juga info yang baru adalah hanya ada TPS saja. Jadi udah nggak ada TKA, diganti TPS. Nah, TPS itu ada apa aja? Ada kognitif dasar. Kognitif dasar ini sejenis seperti penalaran umum ya teman-teman waktu di tahun sebelumnya. Terus juga ada penalaran matematis. Nah, penalaran matematis ini berbeda teman-teman sama pengetahuan kuantitatif yang tahun kemarin. Jadi kalau penalaran matematis ini lebih ke berpikir secara matematis. Jadi nanti akan ada cerita atau kasus dan kita diharuskan untuk berpikir secara matematis gitu. Terus juga pastinya ada literasi bahasa Indonesia dan juga kemampuan untuk bahasa Inggris. Lalu untuk tes mandiri sendiri, kuota maksimalnya itu adalah 30% di setiap kampusnya, dan di sini tuh tergantung kebijakan kampus ya teman-teman. Jadi walaupun di SNBT itu hanya TPS saja, kemungkinan di mandiri itu juga bisa ada tes-tes seperti tes TKA gitu, subjek gitu, seperti kayak sosumnya atau sainteknya atau mungkin ada penalaran kognitif dan lain sebagainya, atau ada tes gambar gitu. Itu tuh tergantung kebijakan kampusnya sendiri. Seperti itu. Oke, mungkin bisa next. Oke, jadi teman-teman udah tahu sistem seleksinya udah berubah, namanya juga berubah. Sekarang apa aja sih yang kita sebagai pejuang PTN 2023 itu harus persiapin? Boleh next. Oke, jadi yang apa aja sih yang harus kita siapin? Yang pertama adalah up to date informasi. Jadi informasi di sini itu ya tadi teman-teman adalah sistem seleksi, karena sistem seleksi yang ada pada tahun 2023 ini tuh akan menentukan gimana caranya kita belajar, strategi apa yang mau kita terapkan gitu. Kalau misalnya kita nggak update nih tentang informasi, kita nggak tahu sistem seleksinya kayak gimana, ya nanti kita belajarnya juga asal-asalan gitu, karena kita kurang tahu informasi terbaru gitu. Misalnya kita nggak tahu nih kalau sekarang udah nggak ada TKA gitu, tapi kita tetap belajar ngebut di TKA-nya. Nah, itu kan agak salah ya teman-teman, karena yang ditesin itu hanya bagian TPS-nya saja. Jadi selain update informasi yang tentang sistem seleksi yang akan berlanjut ke strategi, kita juga harus punya tujuan. Nah, tujuan ini di mana kita kita harus tahu tujuan kita, jurusan kita mau apa, terus tempat kuliah kita itu mau di mana. Kita harus tetapin itu mulai dari jauh-jauh hari, karena untuk menetapkan kita mau jurusan apa itu tuh nggak bisa cuma satu malam aja teman-teman. Jadi perlu ada step-stepnya yang akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Lalu yang ketiga tuh ada strategi, di mana strategi ini yang udah aku jelasin tadi, mungkin ada strategi cara belajarnya teman-teman gitu. Misalnya teman-teman mau latihan soalnya tuh kayak gimana, TKA-nya seberapa, TPS-nya seberapa, terus
Teman-teman juga bisa yang mau ikut SNMPTN ya dulu namanya, itu tuh bisa untuk mengumpulkan sertifikat dari jauh-jauh hari ya. Jadi teman-teman bisa ngatur strategi nih, oh aku mau memaksimalkan peluang aku di SNMPTN. Itu berarti teman-teman dari kelas 10 mungkin udah bisa untuk ikut-ikut ajang-ajang lomba, olimpiade, organisasi, atau ekstrakurikuler yang bisa membuahkan prestasi gitu. Teman-teman bisa mencetak prestasi yang di mana itu juga menjadi salah satu tiket untuk bisa lolos di SNMPTN karena tadi peluang 50% itu dari prestasi ya teman-teman dan 50%-nya dari rapot. Oke, jadi itu tadi dari strategi. Selain cara belajar, mungkin juga ada strategi untuk pemilihan jurusan dan juga pemilihan kampus, di mana teman-teman ini bisa maksimalkan peluang dan kesempatan. Kalau misalnya nanti akan ada 2 pilihan jurusan sama kampus, teman-teman bisa untuk taruh pilihan pertama sama taruh pilihan keduanya tuh yang benar. Jadi keketatannya itu juga dilihat gitu teman-teman. Teman-teman bisa terus cari informasi-informasi terbaru tentang keketatan jurusan dan kampus yang teman-teman impikan gitu. Terus yang harus dipersiapkan selanjutnya adalah kesehatan nih teman-teman. Jadi tentunya kesehatan itu penting karena ketika tubuh kita nggak optimal atau kurang sehat itu tuh akan berpengaruh ketika kita akan menghadapi mungkin akan ada pengumuman-pengumuman, terus akan ada informasi-informasi terbaru atau tes-tes selanjutnya itu kita perlu menyiapkan kesehatan gitu teman-teman. Jadi kesehatan kondisi tubuh kalian bisa mulai jaga pola makan teman-teman, terus mungkin tidur yang cukup juga perlu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman dari pagi sampai sore udah sekolah, terus sore sampai malam teman-teman belajar sendiri, atau ada mungkin yang les, atau ada yang latihan soal, mungkin juga diatur juga porsi tidurnya yang cukup biar bisa fresh gitu untuk memulai hari selanjutnya gitu. Biar otak kita itu juga bisa tetap fokus untuk menerima pelajaran materi-materi yang akan disampaikan di sekolah atau yang ingin kita pelajari gitu. Dan mungkin di akhir-akhir pekan teman-teman bisa menyempatkan untuk berolahraga gitu teman-teman. Jadi tubuh kita tuh bisa tetap fresh dan hitung-hitung olahraga kan juga bagian dari istirahat ya teman-teman. Teman-teman kalau lari itu kan berarti mungkin teman-teman nggak belajar gitu, tapi teman-teman lari sambil ya dengerin musik kayak gitu. Itu tuh bisa buat me-refresh pikiran kita juga. Terus juga yang paling penting juga selain kesehatan tubuh adalah kesehatan mental teman-teman untuk menghadapi pengumuman-pengumuman dan juga tes-tes yang akan ada selanjutnya seperti itu. Oke, mungkin bisa next. Oke, jadi yang ketiga adalah tentang tips pemilihan jurusan. Gimana sih biar kita itu nggak salah nih untuk milih jurusan, apakah ada tips-tipsnya? Ada teman-teman, tips-tipsnya itu ada 3, aku ada 3 tips, mungkin bisa next. Nah, oke, jadi apa aja sih yang harus diperhatikan saat pemilihan jurusan? Yang pertama adalah riset. Riset itu penting banget teman-teman. Jadi dulu sekedar sharing ya teman-teman, aku mulai riset tentang jurusan itu kelas 11 semester 2 dan di situ tuh sesuai dengan yang aku bilang tadi, kita tuh nggak bisa cuma satu malam terus kita tahu jurusan apa yang kita mau. Kita tuh butuh berhari-hari bahkan lebih dari 1 bulan untuk menentukan apa yang kita mau. Karena waktu aku riset itu, aku tuh benar-benar nggak tahu mau kemana, nggak tahu jurusan apa yang aku mau. Jadi aku tuh riset, dan risetnya tuh bukan cuma sekedar ya lihat-lihat, scroll-scroll kayak gitu terus nggak dicatat ya teman-teman. Teman-teman bisa nyatet dan bisa ngelakuin riset ini dengan detail. Apa aja? Mungkin bisa dari mata kuliahnya. Nah, kalau teman-teman lihat mungkin di web atau di Google itu udah tercantum tuh mata kuliah apa sih yang ada pada jurusan misalnya jurusan matematika gitu. Nah, tapi mungkin teman-teman nggak familiar tuh dengan nama mata kuliah tersebut. Teman-teman itu bisa cari di YouTube untuk penjelasan-penjelasannya seperti itu. Atau mungkin di Instagramnya Inspirator Lulus PTN juga akan dibahas tentang seputar jurusan gitu teman-teman. Terus yang pasti juga prospek kerja untuk kedepannya jurusan yang kalian riset itu prospek kerjanya itu apa gitu biar nanti akan ada
berkesinambungan dengan komunikasi dengan orang tua. Lalu juga uang kuliah tunggal itu karena kan kita nggak bisa lepas dari biaya pendidikan juga ya teman-teman. Jadi itu teman-teman harus riset itu. Selain itu juga teman-teman bisa riset akreditasi jurusan yang teman-teman mau. Jadi biar teman-teman bisa ada perbandingan. Oh, jurusan misalnya jurusan akuntansi di Universitas A akreditasinya apa, jurusan akuntansi di Universitas B akreditasinya apa. Kalian bisa bandingin tuh di situ. Jadi itu tuh bisa lebih mengkerucutkan untuk pemilihan teman-teman mau jurusan apa dan kampusnya di mana. Selain itu juga kuota dan daya saing ya teman-teman, itu tuh untuk menentukan pilihan pertama sama pilihan kedua teman-teman itu mau taruh pilihan itu di mana. Jadi biar teman-teman bisa memaksimalkan peluang kesempatan teman-teman lebih besar untuk lolos ya teman-teman. Kita butuh strategi. Dan juga ada beasiswa ya teman-teman. Jadi selain teman-teman riset uang kuliah tunggal biasanya itu juga ada beasiswa teman-teman di kampus-kampus itu banyak banget beasiswa. Jadi kalian bisa research atau riset tentang beasiswanya itu ada apa aja biar ketika teman-teman menjelaskan ke orang tua itu bisa lebih detail itu. Nanti kita akan sambung ke komunikasi dengan orang tua. Yang kedua adalah kemampuan dan minat. Jadi gimana sih biar kita itu nggak merasa salah jurusan di kemudian hari dan kita tuh nyesel gitu. Kenapa ya kok aku dulu pilih jurusan ini? Kenapa kok nggak aku dulu ikut kata hati aku aja kayak gitu kan kayak kasihan gitu. Jadi yang pertama adalah kalian itu bisa ini ya teman-teman, kalian mungkin menurut aku pilih jurusan dulu baru pilih tempat kuliahnya. Karena apa? Karena jurusan itu jurusan yang kalian pilih adalah yang hampir setiap hari kalian hadapi teman-teman. Setiap hari kalian belajar tentang mata kuliah yang relevan dengan jurusan itu. Sedangkan kalau kuliahnya atau kampusnya atau universitasnya itu teman-teman bisa banyak lagi explore karena di sana tuh banyak banget kegiatan yang bisa kalian explore. Jadi pilih aja jurusannya dulu baru kampusnya teman-teman. Terus habis gitu karena misalnya ya aku ingin jurusan gizi Universitas A, tapi aku keterimanya jurusan gizi Universitas B. Nah, di situ itu kita masih punya banyak peluang untuk punya relasi di universitas yang lain, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir karena banyak organisasi atau komunitas yang bisa menjembatani teman-teman untuk saling berkenalan di universitas teman-teman dari universitas lain. Selain itu, kalau misalnya kemampuan dan minat kalian sesuai dengan jurusan kalian itu enaknya adalah ketika kalian magang dan magangnya itu relevan dengan jurusan kalian itu jadi bisa gini, kalian bisa nerapin ilmu yang kalian dapat di kuliah diterapin di tempat magang maupun sebaliknya. Kemampuan-kemampuan yang ada di tempat magang kalian itu bisa terapin di dalam dunia perkuliahan gitu teman-teman. Jadi kan enak ya, kalian bisa banyak belajar dan juga fokus dan juga memperdalam jurusan kalian gitu. Ketika kalian senang dan enjoy menjalani jurusan kalian gitu. Karena kalau untuk sekarang sih aku masih semester 3 ya teman-teman, tapi masih kerasa enjoy aja. Kenapa? Karena aku udah riset nih mata kuliahnya itu kayak gimana, prospek kerjanya apa, terus gimana aja kegiatan-kegiatan yang ada di kampus dan juga prodi yang aku mau. Jadinya ekspektasi aku itu hampir sama gitu loh, sama yang ada sesuai dengan realitanya gitu. Tapi walaupun ada mungkin berbeda ya, mungkin juga semester 1 sama semester 2 itu kadang agak kaget ya teman-teman di dunia perkuliahan, tapi mungkin nanti jalan semakin lama itu juga akan semakin terbiasa gitu. Terus yang ketiga yang harus diperhatikan adalah pemilihan adalah komunikasi dengan orang tua. Kenapa penting? Karena kita juga masih banyak orang-orang yang ditanggung biaya kuliahnya itu dari orang tua gitu, dan juga restu orang tua itu penting banget ya teman-teman. Jadi gimana kita bisa komunikasi dengan orang tua dan mendapat restu orang tua ya tadi melalui 2 tahap sebelumnya, yaitu riset dan kemampuan dan minat teman-teman. Jadi teman-teman udah
udah tahu jurusan apa yang kalian mau di riset tadi, terus kalian kasih alasannya, kenapa sih Bun, kenapa sih Yah, kenapa sih Pa, Ma, aku mau jurusan ini, karena dia sesuai dengan kemampuan dan minat aku, prospek kerjanya bagus, terus udah tahu uang kuliah tunggalnya berapa dan lain-lain. Jadi orang tua itu kayak percaya gitu, oh berarti anak ini niat ya untuk cari, untuk riset jurusan-jurusan yang dia mau gitu. Jadi kelihatan gitu loh effort-nya. Jadi ya semoga aja orang tua bisa merestui dan juga mendukung secara penuh keinginan dan jurusan yang teman-teman inginkan. Oke, teman-teman mungkin bisa next. Oke, jadi kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu bagian tips and trick agar bisa lolos di perguruan tinggi nasional. Jadi di sini nanti aku akan jelasin ada 5 tips and trick yang di dalamnya itu semoga bisa membantu teman-teman untuk bisa lolos di perguruan tinggi nasional. Dan kebetulan aku waktu itu lewat dari jalur SNMPTN ya teman-teman. Nah, semoga sharing pengalaman nanti akan bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman semua. Oke, boleh next. Oke, jadi yang pertama adalah lingkungan yang mendukung. Nah, lingkungan yang mendukung itu lingkungan yang mendukung tercapainya mimpi Anda, maka itu akan lebih mempermudah Anda. Jadi gini, contohnya kita ada kelompok belajar. Entah itu teman-teman mau kelompok belajarnya online ataupun offline, itu tuh bisa banget ngebantu ya teman-teman. Karena apa? Karena di situ itu kita bisa bahas soal-soal bareng. Jadi dulu aku juga pernah masuk ke kelompok belajar karena aku dulu itu angkatan corona. Jadi aku cari-cari kelompok belajar itu di Twitter ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa memanfaatkan sosial media dengan baik, itu dampaknya itu akan luar biasa buat teman-teman. Jadi ada akun kelompok belajar gitu, di sana itu aku bahas soal bareng sama teman-teman. Jadi kita tuh bisa dapat insight baru, ilmu baru juga sesama pejuang tahun angkatan aku dulu. Aku angkatan 2021. Jadi kita juga tahu struggle-nya itu kayak gimana. Sesama satu angkatan itu bisa saling sharing kayak gitu. Terus kalau misalnya punya circle juga yang offline, mungkin sekarang udah bisa ketemu tatap muka, itu tuh bisa jadi saling ingetin gitu. Jadi kayak gini, kalau misalnya teman-teman lagi mager gitu kan kita kan kadang naik turun ya guys, kadang rajin, kadang males gitu. Nah itu tuh ada tuh teman-teman yang ingetin biar oke, kamu boleh mager hari ini, tapi kayak besok-besok itu ya jangan gitu, jangan sampai keterusan. Mungkin diingetinnya dengan cara, ayo kita berangkat ke perpus atau ke coffee shop buat ngerjain tugas, buat ngebahas soal bareng kayak gitu. Terus juga bisa untuk memacu semangat. Kan kalau misalnya kita dulu aku ada circle gitu atau apa ya, kayak teman-teman gitu kalau misalnya di tempat dulu aku ikut les gitu, ada di tempat les itu jadi kita itu ingin belajar terus gitu loh. Karena kan nggak mungkin kan ya teman-teman yang lainnya tuh asik memperhatikan guru, tapi kita tuh main HP gitu. Jadi lingkungan itu benar-benar mendukung ya guys untuk memacu semangat kita. Terus juga kalian bisa tempelin gini, kata-kata motivasi bisa ditempelin di meja belajar ataupun di buku-buku kalian gitu. Jadi buku-buku ketika kalian nyatet, ketika kalian ngerangkum, itu tuh kalian bisa tempelin kata-kata motivasi gitu. Jadi lingkungannya tuh mendukung mulai dari orang-orangnya, terus habis gitu situasi atau suasana belajar teman-teman dan juga dari diri dalam teman-teman sendiri juga harus ada motivasi ya teman-teman untuk terus berkembang gitu. Oke, boleh next. Nah, yang ini adalah yang kedua, yaitu menetapkan prioritas. Jadi, teman-teman harus pahami bahwa sibuk itu nggak sama dengan produktif ya, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman mungkin dari pagi nih belajar, terus habis itu sekolah sampai sore, terus habis itu belajar lagi sampai tengah malam, terus bangunnya pagi. Nah, itu kan menurut aku tuh sibuk gitu loh, dan kalian tuh bisa capek gitu. Jadi kalian itu capek dan belajarnya tuh nggak efektif gitu. Jadi mungkin kayak ya masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu. Jadi kurang efektif gitu untuk belajarnya. Dan
mungkin kalian gimana biar kita tuh bisa produktif ya guys. Jadi nggak sibuk, tapi kita produktif adalah membuat jadwal. Nah, jadi jadwal ini nggak mesti cuma jadwal belajar aja, tapi kalian bisa untuk buat jadwal tryout dan juga jadwal sehari-hari. Nah, teman-teman, kalau dari penelitian itu ada jadwal yang bisa meningkatkan produktivitas kita itu dengan cara kita kayak buat timetable gitu. Mungkin kayak jam 7 sampai jam 9 kita ngapain, jam 9 sampai jam 10 kita ngapain. Nah, itu tuh lebih efisien ternyata adalah yang membuat jadwal seperti timetable. Jadi bukan to-do list ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa untuk mencoba hal seperti itu. Lalu yang ketiga adalah fokus. Jadi kalian itu tadi kan sudah tahu ya caranya menetapkan tujuan itu gimana. Yang pertama kan kalian harus tahu tujuan, harus menetapkan tujuan, terus kalian yang kedua itu cari tujuannya itu mau apa, gimana cara cari tujuan jurusan kalian atau kampus kalian. Nah, sekarang waktunya kalian untuk fokus ke jurusan kalian gitu, ke tes-tes yang ada. Misalnya kalian mau gempur banget di SNMPTN ya, kalau tahun lalu namanya, itu tuh kalian bisa mulai dari kelas 10, kalian bisa kumpulin sertifikat, ikutin lomba-lomba, terus habis itu ikut organisasi, dan juga pastinya ningkatin nilai rapot teman-teman semua gitu. Kalau misalnya teman-teman udah oke deh aku mau ke bagian UTBK-nya aja, jadi teman-teman udah fokus untuk mulai nyicil-nyicil nih mmm, belajar tes-tes UTBK-nya. Sekarang kan juga tesnya cuma TPS saja, nggak ada TKA. Jadi gitu, kalian udah tahu prioritas kalian mana dan kalian fokus. Nah, di sini juga bukan waktunya teman-teman untuk banyak main yang banyak banget kayak waktu kelas 10, kelas 11 dulu. Mungkin di sini lebih banyak yang kelas 12 ya teman-teman, dan semoga aja ada yang kelas 11 juga sih. Jadi kayak niat banget gitu ikut webinar kali ini mulai dari kelas 11. Nah, jadi kalian udah tahu prioritas kalian itu sekarang juga udah bukan main-main aja, bukan cuma senang-senang, tapi juga untuk mempersiapkan masa depan teman-teman semua di sini. Terus next. Nah, terus yang ketiga itu adalah kalian bisa nulis tujuan teman-teman. Jadi menulis tujuan itu merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi untuk sharing sedikit cerita, aku dulu itu juga pernah dikasih tahu kayak, coba deh kamu tulis goals-goals kamu selama 6 bulan ke depan. Yaudah aku coba aja tulis, semoga aja kan bisa terjadi ya misalnya. Nah, ternyata itu dari 5 goals, yang 2 itu nggak terjadi teman-teman, yang 2 terjadi dan yang 1 itu justru malah melebihi ekspektasi. Jadi nggak ada salahnya untuk teman-teman mencoba mulai tulis tujuan teman-teman, tulis goals teman-teman. Semoga aja teman-teman nulis, aku mau di jurusan A, kampus B, dan itu bisa tercapai. Oke, bisa next. Nah, lalu yang keempat adalah follow media sosial jurusan impian teman-teman. Karena apa? Karena di sini tuh banyak banget informasi dan juga kesempatan yang bisa kalian dapetin. Jadi ketika kalian, dulu aku tuh suka follow kayak Hima Gizi gitu ya teman-teman. Nah, di situ tuh Hima Gizi dari semua universitas apapun, dan di situ aku mendapatkan banyak informasi tentang mulai dari sharing-sharing, live Instagram, terus habis itu teman-teman juga bisa dapat informasi tentang perlombaan. Nah, di situ dulu aku pernah ikut perlombaan satu aja, itu dari Universitas Negeri Jember, itu tuh perlombaan tentang gizi ya teman-teman. Jadi kan relevan ya sama yang aku ingin capai gitu, jurusan yang aku mau. Nah, itu kebetulan pesertanya itu cuma ada 3, jadi pasti udah pasti menang. Nah, kebetulan aku juga juara 1, jadi itu tuh jadi apa ya, sertifikatnya itu jadi tiket bagus gitu loh untuk SNMPTN teman-teman gitu. Jadi jangan lupa untuk follow media sosial jurusan impian kalian. Next. Nah, tentunya yang kelima adalah jalur langit. Kalian bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, restu orang tua, dan berbuat baik kepada makhluk hidup lain. Jadi mungkin banyak berdoa, selain tadi udah banyak berusaha, teman-teman bisa untuk meminta restu kepada orang tua. Nah, kalau misalnya kalian masih canggung nih, kalian bisa pakai WhatsApp nih. Mungkin setiap hari dulu aku minta doa nih sama bunda aku, kalau Bun, aku minta doanya, minta restunya biar bisa masuk di prodi ini, jurusan ini melalui
seleksi ini. Jadi detail dan setiap hari teman-teman. Oke lah lupa sehari 2 hari nggak apa-apa, tapi jangan menyepelekan doa dari orang tua. Next. Oke, jadi pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya jauh melebihi kemampuan kita. Maksudnya bukan pilihan jurusan, tapi pilihan kita mau keluar dari zona nyaman, mau mulai rajin belajar, mau mulai latihan soal, itu yang akan membuat kita jauh lebih dari kemampuan kita yang kita miliki. Next. Oke, terima kasih teman-teman. Aku mau pantun nih untuk penutupan dari materi aku. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih banyak Kak Hoirunisa Azahra atas materi-materi terkait perguruan tinggi nasional. Wah, beri tepuk tangan yang meriah dong buat Kak Hoirunisa. Oke, keren banget nih ya teman-teman. Boleh langsung fitur tepuk tangannya nih teman-teman untuk Kak Hoirunisa. Wah, tadi Kak Hoirunisa sudah menyampaikan banyak sekali informasi-informasi, apalagi informasi-informasi baru terkait masuk ke perguruan tinggi negeri tuh. Wah, tadi ada SBMPTN diubah menjadi SNBP, kemudian SNMPTN jadi SNBT atau apa gitu ya. Tadi saya sendiri juga lupa gitu karena tadi saya tadi tidak mencatat ya. Mungkin teman-teman di sini para peserta pastinya mencatat dan memahami ya apa yang tadi disampaikan oleh Kak Veronica, dan tentunya juga terkait tips and trick Kak Nisa ini. Oke, mungkin buat teman-teman, jika ada pertanyaan, siapkan terlebih dahulu pertanyaannya. Nanti akan kita tanyakan bersama-sama setelah sesi pemateri yang kedua. Oke, tadi kan Kak Hairunisa sudah menyampaikan tips and triknya nih. Nah, tadi tuh versi dari Kak Hairunisa. Nah, sekarang kita mau dengerin nih versi dari Kak Putri Mahardika. Gimana sih Kak Putri dalam mempersiapkan perguruan tinggi nasional waktu itu gitu kan. Mungkin nanti ada informasi-informasi baru dan tips and trick dari Kak Putri untuk teman-teman semuanya. Begitu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Herenisa, dan selanjutnya kita masuk ke pembicara yang kedua yaitu Kak Putri Mahardika. Oke, halo Kak Putri. Halo Kak Catur, gimana nih suaranya udah aman? Aman sekali Kak Putri. Oke, Oke, gimana? Kak Putri sudah siapkah? sudah Kak. Oke, baik, jika sudah siap, langsung saja kita masuk ke materi yang kedua. Jangan lupa ya teman-teman, catat pertanyaannya, siapkan pertanyaannya, karena nanti kita akan ada sesi question and answer. Oke, selanjutnya kepada panitia, bisa untuk menampilkan PowerPoint-nya. Oke, baik. Oke, ya. Waktu dan layar saya berikan kepada Kak Putri. Dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk Kak Catur sebagai moderator. Baik, kali ini aku akan menyampaikan materi dari aku ya. Ini materinya hampir sama Kak Zahra, cuma mungkin ada penambahan sedikit karena kami beda jalur nih. Jadi kalau Kak Hairunisa tadi versi SNMPTN, kalau aku versi SBMPTN. Nah, untuk teman-teman mungkin ini bisa jadi kombinasi yang bisa digunakan ke depannya nanti. Nah, strategi bagaimana sih yang harus kalian terapkan? Oke, di sini ada materi aku siap lolos PTN. Nah, boleh di next. Ini tentang aku. Jadi nama aku Putri Mahardika, aku lahir di Tanjung Balai 17 Agustus 2002. Aku angkatan 2020, jadi aku sekarang udah semester 5 ya teman-teman. Jalur masuknya SBMPTN, jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Medan. Nah, ini ada Instagram aku untuk teman-teman yang mau bertanya atau konsultasi lebih jauh mengenai PTN, bisa DM aku di Instagram @putrimahardika_17 huruf kecil semua. Oke, boleh next. Nah, topik pembahasan kita tadi ada 4, seperti yang disampaikan. Pertama ada jalur masuk, kedua hal yang perlu dipersiapkan sebelum masuk PTN, yang ketiga memilih jurusan di perguruan tinggi, dan yang keempat tips and trick lulus perguruan tinggi negeri. Oke, Kak. Nah,
Pertama nih, sebelum kita masuk, kalian kan mau masuk PTN. Tentunya kalian harus tahu dulu dong pengertian dari PTN ini apa. Nah, jadi PTN itu singkatan dari perguruan tinggi negeri, yaitu perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, tepatnya di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi PTN ini kalau negeri itu sama seperti sekolah ya teman-teman, dikelola oleh pemerintah, sehingga akreditasi atau pembelajarannya itu dapat terkontrol dengan baik. Nah, kenapa kita harus milih PTN? Nah, teman-teman nih mungkin ada pertanyaan, kenapa sih orang-orang kok ngebet banget gitu kan mau masuk PTN? Kenapa harus mempersiapkan PTN itu dari jauh-jauh hari? Bahkan dari kelas 10 mereka sudah mempersiapkan untuk masuk PTN gitu. Nah, ada manfaatnya. Yang pertama, memiliki akreditas yang jelas. Jelas ya teman-teman, karena kan kalau PTN ini dibawa oleh naungan pemerintah, jadi sehingga kalau kita masuk PTN ini sudah jelas akreditasinya, ada akreditasi A, B, dan C. Nah, kebanyakan PTN ini akreditasinya B, sudah baik. Jadi teman-teman sekolah itu udah pasti jelas gitu, lulusan dari sana sudah diakui, makanya mereka tuh banyak yang dari sana tuh masuk PTN, khususnya PTN di grade A ya teman-teman, kayak UI, UGM, Unpad, Unair gitu. Nah, yang kedua, biaya kuliah relatif murah karena dikelola oleh pemerintah sama seperti sekolah negeri dan sekolah swasta itu kan ada perbedaan yang cukup signifikan mengenai biaya sekolah ya. Jadi negeri ini juga biayanya relatif murah, khususnya kalau kita sekolah tinggi gitu teman-teman, kita tuh butuhkan banyak biaya, mulai dari biaya kos, biaya transportasi, ada juga biaya yang lain-lain, uang buku dan segala macam itu ditanggung oleh kita. Jadi orang itu banyak ambil PTN supaya meringankan beban orang tuanya. Yang ketiga, peluang beasiswa. Nah, banyak dari beasiswa ini itu mereka lebih mengutamakan PTN. Jadi khususnya itu untuk KIP ya teman-teman. Teman-teman nggak perlu takut kalau misalnya aku dari ekonomi keluarga yang pas-pasan gitu. Apa-apa teman-teman. Teman-teman belajar masuk ke masuk dengan jalur SN atau SBMPTN atau sekarang itu jalur prestasi atau jalur tes, itu teman-teman gratis uang pembangunan teman-teman. Teman-teman nggak perlu bayar gitu, hanya bayar mengenai uang UKT-nya aja. Yang keempat, dosennya kompeten. Sudah pasti teman-teman, banyak kali profesor yang akan kita temui, profesor dan guru-guru besar, ada guru S3 dan S2 itu minimal untuk tingkat kuliah. Jadi pengajar kita juga kompeten gitu teman-teman. Selanjutnya, prospek kerja lulusan cukup menjanjikan. Nah, inilah kenapa orang-orang banyak ngambil PTN teman-teman, karena kebanyakan dari mereka itu sudah dipersiapkan untuk memiliki pembelajaran atau diri yang baik gitu teman-teman. Jadi sehingga lulusannya itu nggak asal-asalan. Jadi kita kadang-kadang tuh banyak yang lihat bahwa kan anak negeri ini tugasnya lebih banyak karena itu tadi teman-teman, mereka khusus untuk belajar. Nah, yang terakhir itu lebih membanggakan. Wih, ini kalau yang ini udah pasti ya teman-teman. Kalau ditanya, kamu lulus di mana? Aku lulus di ini universitas negeri yang ini. Wah, itu pasti keren banget tuh teman-teman. Khususnya yang di kayak Kak Catur nih, kalau dibilang kuliah di mana? Aku UI. Wah, itu keren banget tuh teman-teman. Jadi makanya kenapa orang-orang itu banyak ke PTN. Oke, boleh next. Nah, udah siap belum untuk masuk PTN? Coba tanyain diri teman-teman, sudah sejauh mana persiapannya, sudah sejauh mana strateginya. Oke, Kak? Oke, karena tadi jalur masuk sudah dijelaskan oleh Kak Khairunisa dan tidak ada perbedaan dari Kakak, makanya kita langsung next mengenai hal yang perlu dipersiapkan. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum masuk PTN versi aku. Yang pertama, aktif mengikuti kegiatan dan mengumpulkan sertifikat. Nah, teman-teman, kalau teman-teman yang masih berada di kelas 10 ataupun kelas 11, ini saatnya teman-teman buat aktif mengikuti kegiatan dan mengumpulkan sertifikat. Sertifikat ini bukan hanya sertifikat akademik ya teman-teman. Teman-teman juga bisa mengumpulkan sertifikat non-akademik.
mulai dari perlombaan ataupun organisasi. Dan ini sertifikat kali ini itu sangat mempengaruhi untuk teman-teman ikut di jalur tes, karena jalur tes ataupun jalur ini ya teman prestasi ya, karena di tahun ini itu prestasi atau sertifikat itu sangat dibutuhkan teman-teman. Beda kalau tahun lalu mungkin lebih kepada ujian ataupun prestasi akademik, tapi di sini teman-teman sertifikat teman-teman itu sangat berpengaruh untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Yang kedua, mengetahui passion dan mengatur strategi belajar yang tepat. Nah, passion itu apa sih, Kak? Gitu. Jadi passion ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan kita itu motivasi, kita merasa senang, kita merasa happy melakukan kegiatan itu gitu. Jadi kan jurusan ini ada banyak ya teman-teman, ada teman-teman mungkin yang passionnya hobi ngomong nih, nah teman-teman bisa masuk hukum gitu, bisa jadi pengacara, atau teman-teman yang introvert sukanya sama komputer, teman-teman bisa masuk ke jurusan komputer, bisa jadi programmer, data analistik, nah bisa jadi kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu teman-teman itu senangnya kemana gitu, apakah berbicara di depan orang lain, bisa jadi guru teman-teman, atau teman-teman suka traveling, nah teman-teman bisa masuk ke pariwisata, hobinya suka apa nanti jalan-jalan gitu. Terus dari situ teman-teman bisa ngatur nih strategi belajar mana yang tepat untuk diri teman-teman gitu. Nah, jadi belajar yang bagaimana yang saya bisa, apakah belajar secara berkelompok ataupun belajar secara mandiri. Yang ketiga, mencari info mengenai prodi, jurusan, atau yang akan dipilih. Yang ini tadi teman-teman yang aku bilang, kita tuh harus memperhatikan beberapanya. Tadi disampaikan juga sama Kak Khairunisa, lebih baik utamakan dulu jurusan. Nah, teman-teman mau masuk di mana nih? Karena jurusan ini itu sangat berpengaruh untuk kedepannya. Teman-teman mau jadi apa, itu tergantung dari jurusannya, bukan dari universitasnya, teman-teman. Kalau universitas itu bonus sih, teman-teman ya, kalau menurut aku. Jadi yang penting kita tahu, kita kedepannya mau jadi apa nih. Nah, jadi itu juga kita harus riset, kalau kata Kak Khairunisa, riset mengenai akreditasi, prospek lulusan, biaya kuliah, beasiswa, itu, dan lain-lain. Yang keempat, berdoa dan berusaha. Nah, teman-teman, selain teman-teman harus juga berusaha, teman-teman harus berdoa. Pernah dengar gini nggak kalimat? Berusaha tanpa berdoa itu sombong, berdoa tanpa berusaha itu sia-sia. Jadi keduanya harus berjalan secara bersamaan ya teman-teman. Harus linear supaya hal yang kita inginkan itu tercapai. Nah, ini info seputar PTN dan maba, kalian bisa cek di Inspirator Lulus PTN. Nah, info-info ini bisa sangat bermanfaat dan selalu up to date setiap minggunya ya, teman-teman. Oke, Kak, bisa next. Cara memilih jurusan di PTN. Nah, yang pertama, mengetahui potensi diri, minat, dan bakat yang kamu punya, serta mengetahui gambaran rencana di masa depan. Yang ini aku bilang tadi, sebenarnya kayak aku kan teman-teman, aku itu bingung, aku pengen kuliah kesehatan. Awalnya nih, aku pengen kuliah kesehatan, jurusan kesehatan, tapi aku lebih suka mengajar gitu. Aku lebih suka hal yang aku ketahui, aku kasih ke orang lain dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan aku juga suka sosialisasi gitu, teman-teman. Jadi aku tahu, oh aku mau jadi guru nih. Nah, aku punya gambaran di masa depan aku mau jadi apa gitu. Aku pengen jadi guru, aku pengen ngajarin anak-anak di daerah 3T gitu. Jadi udah aku udah tahu kan nggak mungkin kan kalau jadi guru aku masuk kuliahnya misalnya di hukum gitu, atau aku masuk kuliah di jurusan ilmu kepustakaan, kan nggak nyambung nih. Nah teman-teman itu dulu potensi, minat, bakat, dan gambaran rencana kalian di masa depan. Setidaknya ini ada gambaran nih kalian mau kemana gitu. Yang kedua, mengetahui kuota dan daya saing jurusan yang akan dipilih. Ini lebih ke strategi ya teman-teman. Teman-teman itu mau jadi apa gitu di sana. Misalnya jurusan di sana kalian punya dua nih. Kalian pengen jurusan
gizi kayak Kak Khairunisa. Nah, ternyata waktu di searching gizi ini ada banyak gitu. Dengan kampus yang sama, akreditasinya sama, sama-sama A, tapi kuota ngisinya lebih banyak gitu. Dan pendaftarnya juga nggak banyak yang ini daripada kampus sebelah. Akreditasinya sama, kuotanya sedikit, tapi pendaftarnya banyak gitu. Jadi teman-teman tuh harus bisa memanfaatkan ini. Selanjutnya, teman-teman bisa juga menghindari jurusan yang ikut-ikutan teman, karena ini kan untuk masa depan kita ya. Alangkah lebih baiknya teman-teman itu mengikuti diri sendiri gitu. Teman-teman mau jadi apa ke depannya, jangan ikut-ikutan kawanku masuk di sini, aku harus juga deh, aku bestie nih sama yang ini, aku mau terpisahkan. Karena nanti kalau di kuliah itu adalah survive kita sendiri, teman-teman. Selanjutnya, mengetahui prospek lulusan jurusan yang kamu pilih. Nah, prospek lulusan ini penting ya teman-teman, karena kita kuliah itu pasti niatnya untuk bekerja ya kan. Jadi kita harus tahu lulusan dari sini bagaimana gitu, lulusannya kayak mana, prospeknya kayak mana. Oke, Kak. Ya, selanjutnya ada tips and trick dari lolos PTN. Ini aku hampir sama Kak Khairunisa. Cuma mungkin tadi Kak Khairunisa secara ini ya, dia bisa lulus jalur SNPTN atau jalur prestasi. Kalau aku nih tips and trick khusus buat yang jalur, semisal nanti teman-teman membutuhkan jalur SBMPTN atau jalur tes. Jadi yang pertama, atur jadwal belajar serta strategi belajar yang tepat. Kenapa aku tekankan atur jadwal dan strategi? Karena belajar kita itu tidak perlu lama-lama teman-teman. Yang penting maksimal dan tujuannya tercapai. Kalau dari aku biasa menerapkan itu 45 menit belajar dengan fokus, 15 menitnya itu istirahat. Nah, istirahat itu mau main HP, mau ngapain bebas, tapi 45 menit harus fokus belajar, nggak boleh main HP, nggak boleh buka-buka yang lain, gitu. Nah, itu biasa aku ulangi 2 kali setiap harinya sebelum masuk PTN ya, teman-teman. Selanjutnya, yang kedua, mengerjakan latihan soal-soal ujian terbaru. Nah, ini teman-teman, dulu aku pernah beli buku untuk ngerjain soal ujian. Pas aku lihat, bukunya kok hampir sama dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan hampir 8 tahun, 9 tahun sebelumnya itu kok sama gitu. Jadi aku ngerjain juga buku di situ, tetapi nih tipsnya dari aku, lebih baik teman-teman nggak usah terlalu banyak beli buku, tapi mengerjakan soal-soal ujian terbarunya dari Instagram. Nah, aku termasuk orang yang gila banget ngerjain soal-soal tryout di Instagram. Semua Instagram itu dan aku itu ikuti rules-nya. Jadi aku bisa ujian. Setiap hari itu aku bisa ujian 2-3 kali ujian di akun yang berbeda gitu. Dan pengerjaannya itu aku kerjakan secara sendiri. Aku nggak pernah lihat internet atau apa ya teman-teman. Jadi di sini tuh kita betul-betul mengukur kemampuan diri kita gitu. Sejauh mana kita bisa menjawab soal ini gitu. Dan ini bisa dipakai untuk peluang kita masuk nantinya. Yang ketiga, update informasi mengenai jalur masuk PTN, jalur masuk PTN ya teman-teman. Nah, yang ini tadi disampaikan oleh Kak Khairunisa, kita harus update informasi mengenai ujiannya, jalur masuknya, dan segala macam. Jangan sampai nanti kan nggak ada TPA lagi nih, tapi kita malah fokus di sana gitu. Nah, jadi belajar kita tuh nggak maksimal. Juga jalur masuknya, jangan sampai ketinggalan tanggal pendaftaran, teman-teman. Ini yang penting ya, karena banyak dari kawan aku pengalamannya mereka itu sudah banget kan teman-teman. Terus yang keempat, ini yang paling penting, manfaatkan peluang sebaik mungkin. Nah, teman-teman yang tahu nih kemampuan diri teman-teman bagaimana, hal yang ingin teman-teman lakuin apa, mau jadi apa ke depannya, ini teman-teman yang tahu. Oleh karena itu, kalian harus manfaatkan peluang dari kalian. Misalnya juga lihat dari lulusan sekolah sebelumnya.
Kalau aku lulusan sebelumnya itu banyak di ini loh Kak, banyak lulus di sini. Nah bisa jadi kemungkinan besar kalian lulus tuh ada gitu. Dan misalnya sesuai juga, aku mau masuk di sini Kak gitu, ini sesuai dengan passion aku. Itu bisa banget teman-teman. Teman-teman bisa manfaatkan peluang ini. Juga yang penting kalian harus ada plan. Plan A dan plan B ini yang paling penting. Karena aku juga mengatur plan ini selama 1 semester terakhir di kelas 12. Itu semester 12, kelas 12, itu aku sama Kak Khairunisa, aku nggak tahu apa-apa nih soal PTN. Aku kebanyakan di daerah aku, karena aku anak pulau ya teman-teman, mereka itu ya udah sekolahnya lanjutnya di daerah sana. Kalau aku mau di luar kota, pokoknya aku mau yang berbeda. Nah, aku riset, aku atur plan A, aku mau ke sini. Kalau tidak tercapai plan B ke sini dengan pertimbangan sekian, dengan rencana begini. Jadi semuanya sudah diatur. Oke, teman-teman? Boleh next? Oke, ini sepertinya udah ucapan thank you ya teman-teman. Mungkin itu aja dari aku. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh banget. Aku kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Kak Putri Mahardika atas materi-materi yang sudah disampaikan. Wah, insightful banget nih materi yang disampaikan dari Kak Putri Mahardika yang tadi sudah menyampaikan terkait pengalamannya dan tips and trick gimana sih lolos di PTN versi Kak Putri Mahardika. Karena tadi sebelumnya di sesi yang pertama udah ada juga nih dari Kak Khairunisa. Oke, wah asli nih. Kalau semisal teman-teman memperhatikan nih ya dari kedua pembicara ini, wah pasti udah paham nih ya gimana kedepannya nanti, gimana alur masuk perguruan tinggi negeri, gimana tips and triknya, dan hmm, kemungkinan besar ya teman-teman kalau misal teman-teman bisa mengimplementasikannya langsung nih, wah udah deh pasti kemungkinan besar bisa lolos PTN nih seperti Kak Khorenisa yang lolos lewat jalur SNMPTN dan Kak Putri lewat jalur SBMPTN gitu. Dan apalagi uniknya di tahun sekarang di tahun 2023 ini ya banyak sekali perubahan-perubahan baru yang mana nanti otomatis teman-teman angkatan 2023 yang akan mengalami pertama kali. Jadi ya jangan sampai nih ya pengalaman pertama ini tidak dimanfaatkan dengan baik dan ya digunakan secara sia-sia gitu. Maka dari itu mulai dari sekarang teman-teman harus fokus sesuai dengan tujuan kalian semua dan ya tadi bisa mendengarkan tips and trick dari Kak Nisa dan Kak Putri. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak Khairunisa dan Kak Putri atas materi-materinya. Langsung saja nih teman-teman, tanpa babi bu lagi, tanpa was-was lagi, kita langsung masuk aja ke sesi question and answer, sesi tanya jawab. Mungkin di sini banyak banget teman-teman yang ingin ditanyakan nih ya terkait aku mau masuk PTN itu gimana sih Kak caranya, atau Kak aku pengen masuk PTN tapi males banget buat belajar gitu. Nah, apa sih Kak yang harus aku lakukan kayak gitu? Atau mungkin bisa banget nih sampaikan kebingungan-kebingungan kalian untuk menghadapi perguruan tinggi nanti, tes-tes perguruan tinggi nanti ke depannya kayak gitu. Boleh langsung aja nih siapa yang mau bertanya dipersilahkan banget buat raise hand atau langsung saja on cam on mic boleh, lewat chat box pun boleh banget. Wah, udah ada nih. Wah, 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 wah. Oke, oke, oke. Baik. Ternyata banyak banget nih Kak Nisa, Kak Putri yang ingin bertanya nih. Oke. Langsung saja. Oke. Sebentar dulu ya, teman-teman. Oke. Biar kita enak ya untuk menyampaikan jawaban-jawabannya nih. Untuk pertanyaan yang pertama nih dari Dita Julianti Pakpahan. Halo Kak, saya Dita nih Kak, asal kotanya dari Medan, mau bertanya dan mohon sarannya. Bu, mohon sarannya nih, udah kayak psikolog aja nih ya, kan Nisa sama Kak Putri nih ya, dimintain saran. Oke, saya kan jurusannya SMK, jurusannya desain grafis. Bu, ini kayaknya linear banget nih sama Kak Putri nih, desain grafis ya. Ya, oke, lanjut. Tapi saya pengen kuliah ambil prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, otomatis linjur nih Kak. Apakah saya bisa mengambil prodi tersebut dan apakah peluangnya besar?
Oke, gimana nih menurut pandangan Kak Nisa atau pandangan Kak Putri? Boleh silakan dijawab terlebih dahulu oleh Kak Nisa. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Aku mau jawab ya, teman-teman. Kalau dari pengalaman teman-teman aku ada loh, anak yang dia itu dari Saintek, terus dia mau linjur ke jurusan seni tari. Dan dia lolos di SNMPTN ya, bukan di SBMPTN nih, di SNMPTN. Kuncinya apa? Kuncinya dia ada prestasi, ada sertifikat gitu. Dan kalaupun mau linjur di jurusan di apa namanya, di jalur tes SBMPTN tentu aja tetap bisa ya teman-teman, karena kan sekarang cuma ada, TPS saja. Jadi akan memudahkan kalian semakin, bisa fokus nih untuk belajar di TPS-nya aja dan, nggak perlu terlalu mendalami, sosum ya kalau misalnya, pendidikan dan sastra Indonesia. Jadi kalian bisa, fokus kalau misalnya di sastra Indonesia bisa fokus di, bagian literasi bahasa Indonesianya. Kalian bisa naikin, nilai apa namanya, nilai, UTBK-nya di situ. Kalian bisa, fokus belajar di itu dulu, utamain yang sesuai dengan, jurusan yang teman-teman mau. Jadi kalau misalnya, linjur, dari pengalaman teman aku juga udah ada yang linjur, kuncinya adalah sertifikat kalau mau di SNMPTN dan kalau misalnya mau di, UTBK, teman-teman bisa fokus, linjurnya itu disesuaikan sama prodi yang kalian mau tempuh. Karena tadi ini pertanyaannya di bahasa dan sastra Indonesia, teman-teman bisa fokusnya di literasi bahasa Indonesia di bagian TPS, kayak gitu Kak Catur. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Nisa untuk jawabannya. Mari kita beralih ke jawaban dari Kak Putri. Gimana nih menurut Kak Putri terkait pertanyaan dari Dita tadi nih, Kak? Oke, aku izin jawab ya. Jadi, pandangan aku mengenai hal ini juga sama Kak Khairunisa. Malah dengan adanya kebijakan baru ini sangat menguntungkan buat kita nih, khususnya adik-adik yang, misalnya dia mau minatnya di tempat lain, kuliah belajar SMA-nya jurusan lain, tapi minatnya di tempat lain gitu. Nah, ini suatu program pemerintah yang menurut aku sangat bagus ya, bisa diterapkan karena apa? Yang itu tadi. Jadi, kalau kita misalnya mau masuk jalur tes itu kan, yang kayak tahun lalu itu SNPTN, kalau sekarang itu jalur prestasi, itu yang digunakan 50% nilai raport ya teman-teman dari jumlah keseluruhan, dan 50%-nya lagi itu dari mata pelajaran. Nah, jadi misalnya ini kan Dita ini pasti belajar bahasa Indonesia kan, maksudnya belajar pendidikan bahasa sastra ya bahasa Indonesia. Nah, nilainya itu akan sangat berpengaruh, nilai bahasa Indonesianya itu bisa digunakan sekali untuk linjur ke bahasa. Selain itu juga sertifikat bisa digunakan. Misalnya ada sertifikat debat bahasa Indonesia, nah itu bisa digunakan. Juga kalau misalnya mau ujian melalui jalur tes, itu tadi yang disampaikan. Karena sekarang ini tesnya itu tidak ada lagi mata pelajaran IPA atau IPS gitu. Semuanya rata TPS ya Kak ya. Jadi cuma ada 4 ujian. Yang pertama matematika, terus penalaran bahasa Indonesia, penalaran bahasa Inggris, sama satu lagi tuh tentang apa gitu aku lupa. Pokoknya nggak ada lagi nih belajar IPA atau IPS, semuanya kita rata. Jadi ini bisa banget untuk Dita yang mau linjur dan peluangnya ya tergantung tadi Dita mau pilih di mana jurusannya dan universitasnya di mana. Jadi Dita mulai dari sekarang harus searching, harus riset nih kata Kak Nisa ya, atur plan-nya gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Putri untuk jawabannya. Iya, mungkin aku juga ingin menambahkan nih terkait jawaban-jawaban dari Kak Nisa dan Kak Putri. Oke, jujur aku sendiri juga linjur SBM dari IPA ke Soshum. Bener banget nih apa yang dikatakan oleh Kak Nisa dan Kak Putri. Tahun depan, tahun 2023 ini kesempatan besar banget nih buat teman-teman karena kebetulan belajarnya cuma TPS aja gitu. Jadi ya kalian harus apa ya? Buat plan yang mateng, kemudian harus fokus. Pokoknya tuh kalau menurut gua tuh menurut saya itu duit deh ya teman-teman. Doa, usaha, ikhtiar dan tawakal seperti itu. Ya, itu. Terima kasih banyak Kak Nisa dan Kak Putri atas jawabannya. Oke, Dita, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Semoga terjawab ya dan bisa menjadi catatan nih buat Dita ke depannya. Langsung saja kita move on ke pertanyaan selanjutnya.
pertanyaan selanjutnya dari Devi Wulandari nih. Halo Kak, izin bertanya untuk jalur seleksi SNBT. Waduh, SNBT tuh mungkin sama kayak SBMPTN nggak sih? Oke, oh ya mungkin sama ya. Berarti tes untuk jurusan Sosum dan Saintek. Itu materinya sama semua atau beda? Gimana nih jawaban dari Kak Nisa dan Kak Putri? Kiranya apakah jawabannya sama atau beda atau bagaimana? Oke, boleh silakan kepada Kak Nisa untuk dijawab. Oke, Kak, aku mau jawab pertanyaannya ini tadi, apakah, untuk jurusan Sosum dan Saintek itu materinya sama semua atau beda? Jadi nggak ada ya teman-teman, nggak ada, sekarang udah nggak ada Saintek, nggak ada Sosum, jadi full cuman TPS saja. Tapi mungkin kemungkinan, kayak pengetahuan-pengetahuan umum itu tuh bisa dimasukin di soal ceritanya di TPS tadi, teman-teman. Jadi, sekedar cuman pengetahuan umum aja, tapi kalau pengetahuan mendetail kayak Saintek, kayak di Saintek kan ada fisika, kimia, dan biologi, itu tuh udah nggak ada sekarang di tes SNBT atau yang dulunya UTBK. Nah gitu, tapi kalau untuk mandiri itu masih kemungkinan ada ya teman-teman, ada tes-tes subjek kayak gitu, fisika, kimia, atau kalau misalnya di sosum akan ada geografi, ekonomi, kayak gitu. Jadi, teman-teman yang mau fokus SNMPT mungkin bisa, mmm, bisa belajar di TPS-nya aja terlebih dahulu, fokus di situ, baru ditambahin belajar-belajar, untuk materi subjek-subjek selanjutnya untuk persiapan mandiri. Tapi untuk SNMPT sendiri full TPS ya teman-teman, nggak ada sosum, nggak ada saintek, cuman ada tadi, potensi kognitif yang mirip sama penalaran umum tahun lalu, teman-teman bisa research. Terus juga ada, penalaran matematis, beda sama PK ya teman-teman. Jadi ini tuh kayak berpikir secara matematis, kayak ada soal cerita atau kalian nanti akan dikasih kasus. Terus juga ada literasi bahasa Indonesia dan juga ada bahasa Inggris, seperti itu. Jadi nggak ada sosum dan saintek. Semangat teman-teman. Oke, baik. Semangat teman-teman tuh dari Kak Nisa. Udah sangat jelas ya tadi udah disampaikan sama Kak Nisa. Oke, mungkin selanjutnya dari Kak Putri, apakah ada tambahan atau pendapat lain atau menambahkan? Silakan. Ya, kalau dari aku sama juga nih sama Kak Nisa ya. Jadi untuk tahun ini beruntung kalian yang mau linjur, kalian tidak perlu belajar jurusan, kalian hanya perlu belajar TPS. Jadi materi mau dari Saintek ataupun dari Sosum itu sama rata ya. Tidak ada lagi mata pelajaran IPA, biologi, kimia, atau nanti ekonomi, itu nggak ada lagi teman-teman. Hanya 4 yang disebutkan tadi, penalaran kognitif, potensi, terus matematika, literasi bahasa Indonesia, sama literasi bahasa Inggris. Ingat, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kognitif. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Putri untuk tambahan jawabannya. Oke, ya semoga jawabannya bisa, pertanyaannya bisa terjawab ya, Devi. Pertanyaan dari Kak Nisa dan jawaban dari Kak Nisa dan Kak Putri ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada pertanyaan dari Astio Madani. Nih Kak, bagaimana cara menghadapi soal-soal TPS? Mungkin tips and trick ya Kak. Mungkin tips and trick menghadapi soal TPS. Mungkin ya waktu dulu Kakak ketika menghadapi soal TPS gimana nih? Atau ya tips and triknya mungkin ya. Dan kemudian katanya soalnya dikategorikan sulit. Wah, soalnya sulit nih. Kira-kira gimana nih ya cara menghadapi soal sulit? Kemudian apakah SBMPTN tahun 2023 jadi SNBT tahun depan bisa diikuti 2 kali? Wah, gimana nih? Boleh, silakan Kak Nisa, boleh. Oke, jadi kalau untuk menghadapi soal-soal TPS, kebetulan karena aku jadi jurusan dari Jalur SNMPTN, nanti mungkin bisa ditambahin ya sama Kak Putri. Tapi kalau aku untuk belajarnya, itu sih lebih ke latihan-latihan soal ya teman-teman. Soalnya, sebenarnya itu dia itu kayak tipenya itu sama gitu loh. Cuman kita itu harus kayak, cuman angkanya aja yang diganti, terus kita itu harus pahami konsepnya terlebih dahulu. Kalau kita udah paham konsepnya, kita itu bisa ngerjain soalnya. Mau angkanya diganti kayak gimana pun, ceritanya diganti, kalau misalnya kita udah paham konsepnya, kita tuh akan lebih mudah gitu untuk ngerjain soal TPS. Dan kalau misalnya soalnya dikategorikan sulit dan
apakah soalnya dikategorikan sulit? Kalau menurut aku setiap tahun itu pasti akan ada challenge-nya masing-masing ya teman-teman. Dan kalau misalnya sekarang, kalau logikanya ya teman-teman, sekarang cuma ada TPS saja, jadi nggak mungkin dong akan dibuat lebih mudah dari tahun kemarin gitu. Tapi ya mungkin aja ya teman-teman. Cuman kalau menurut logikanya sih karena nggak ada TKA, jadi mungkin soal-soal ceritanya tadi itu bisa lebih kompleks gitu kasus-kasusnya, atau mungkin bisa bisa diambil gitu kasus-kasusnya itu dari pengetahuan-pengetahuan yang ada di TKA gitu loh, pengetahuan umumnya aja kayak gitu. Jadi ya perbanyak aja latihan-latihan soal dan pahami konsep dasarnya. Terus kalau SBMPTN tahun 2023 bisa diikuti 2 kali. Aku kurang dengar informasi ya teman-teman kalau bisa diikuti 2 kali. Yang aku tahu biasanya SBMPTN atau UTBK itu cuma bisa diikutin hanya 1 kali aja. Nanti mungkin ada tambahan juga dari Kak Putri ya teman-teman. Kalau yang aku tahu itu cuma 1 kali ya teman-teman untuk tahun kemarin. Nah kalau untuk tahun ini masih belum ada informasi apakah boleh diikuti 2 kali. Dan ya kayak gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya tahun ini mau diikutin 1 kali, tahun depan itu biasanya masih boleh untuk bisa ikut SBMPTN lagi kayak gitu. Jawaban dari aku. Baik, terima kasih banyak Kak Nisa untuk jawabannya. Oke, mungkin tambahan dari Kak Putri, jawaban dari Kak Putri, silakan. Oke, makasih Kak Catur. Jadi ini aku jauh dari pengalaman pribadi ya, kan aku juga kemarin jalur SBMPTN, kalau sekarang jalur SNBP. Jadi yang aku bilang tadi, yang pertama kita harus update soal nih. Nah, karena kali ini soalnya soal TPS, kalian udah tahu soal TPS, jadi nanti kalian cari buku dan cari-cari soal di internet itu yang TPS. Dan kalau bisa itu yang terbaru, minimal 3 tahun lah gitu yang baru yang bisa dikombinasikan. Selanjutnya kalau intinya itu sebelum persiapannya itu belajar atur strategi yang kayak aku bilang tadi. Nah, kalau di hari hanya bagaimana nih Kak gitu. Nah, kalian kan pasti tahu nih, kalian tingginya di mana. Misalnya lebih paham itu di apakah di kognitif, matematika, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nih. Nah, kalau dari aku kemarin itu kita biasanya tuh kalau ngerjain soal itu per sesi ya teman-teman. Jadi nanti ada kognitif dulu. Nah, kognitif dari berapa banyak soal nanti teman-teman itu akan jawab dalam waktu yang cukup singkat. Jadi, kalau dari aku biasanya itu aku akan skip soal yang sulit. Jadi teman-teman, kadang-kadang itu soal-soal sulit itu malah ngedistract kita. Jadi waktu kita tuh habis cuma untuk memahami soal sulit ini gitu. Jadi soal-soal yang mudah akan terlihat sulit juga nih karena kita udah panik duluan. Aku bisa jawab, aduh kayak mana yang ini gini. Nah, jadi nanti kalau soal berikutnya udah mudah, kita tuh bakal berpikir soal ini juga susah. Jadi kalau dari aku kemarin tuh ya udah lihat soal. Biasa soal-soal yang pertama itu bakal soal-soal yang susah dulu, bakal yang tingkatnya tinggi yang akan ditampilkan supaya apa? Supaya buat mental kita tuh down gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa netralkan itu ya. Ya udah kalau nggak bisa kalian skip aja dulu. Cari yang kalian bisa dan yang kalian oh ini aku tahu nih konsepnya kayak gini. Kalian jawab, kalian usahakan itu jawaban yang paling tepat. Nah itu juga baru kalian kerjakan. Itu biasanya nanti masih ada beberapa menit waktu yang digunakan, kalian bisa kembali lagi ke soal yang belum kalian jawab. Nah, dari sisa waktu itu baru kalian gunakan. Jadi, kemungkinan kalian bisa menjawab soal itu lebih tinggi daripada kalian harus membuang-buang waktu untuk menjawab pertanyaan yang mungkin kalian nggak bisa jawab gitu. Itu dari aku ya. Terus, teman-teman, kalau misalnya hari hanya itu juga persiapan ya. Makan, jangan lupa jaga kesehatannya. Jadi untuk kategori soal itu juga harus update. Kayak aku kemarin tuh tiba-tiba ada soal panda. Loh soal apa ini gitu kan? Aku nggak ada belajar juga baru tahun gitu. Tapi udah karena aku merasa cuma soal panda cuma 2 juga, aku ya udahlah. Kalau nggak bisa jawab kan bisa nembak gitu. Yang penting soal-soal lainnya yang aku pelajari harus bisa aku jawab gitu. Mungkin itu aja Kak Catur dari aku. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Putri untuk jawabannya. Jadi, tadi salah satu tipsnya perbanyak latihan karena iya namanya SBMPTN itu tidak ada yang sulit ya teman-teman. Masuk perguruan tinggi itu tidak ada yang sulit gitu. Jadi, harus terbiasa untuk
menghadapi hal-hal yang sulit, salah satunya soal-soal yang sulit begitu. Karena dari kebiasaan yang kita lakukan nanti akan dipermudah oleh Tuhan. Seperti itu. Oke, teman-teman, karena waktu sesi Q&A telah selesai nih, teman-teman. Eh, maka dari itu, jadi kita tutup saja langsung untuk sesi Q&A pada malam hari ini. Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Putri dan Kak Akhirunisa atas jawaban-jawaban yang telah diberikan dan informasi-informasi yang telah diberikan. Oke, tapi teman-teman, jangan pada kemana-mana dulu, karena setelah ini kita akan ada presensi terlebih dahulu. Oke, mungkin kepada kakak panitia untuk bisa mengirimkan presensinya melalui chat group, karena presensi ini akan sebagai bukti untuk mendapatkan sertifikat webinar nasional ini. Oke, baik. Ya. Selanjutnya akan ada pemberian sertifikat kepada pembicara kita, pembicara pertama ada Kak Irnisa dan pembicara kedua ada Kak Putri Mahardika. Oke, baik. Kepada kakak panitia boleh langsung share screen saja untuk sertifikatnya. Oke, baik. Karena ada beberapa kendala ya teman-teman, jadi izinkan saya yang akan share screen. Oke, baik. Ya, jadi ini adalah sertifikat yang kami berikan dari tim Inspirator Lulus PTN Nasional kepada Kak Khairunisa Azahra selaku pembicara di webinar nasional dengan tema Aku Siap Lolos PTN. Oke, kita dokumentasi dulu ya Kak. Baik, 1, 2, 3. Oke. Dan selanjutnya akan ada pemberian sertifikat juga kepada Kak Putri Mahardika selaku pembicara kedua dalam webinar nasional yang diadakan oleh tim Inspirator Lulus PTN Nasional dengan tema Aku Siap Lolos PTN. Kita dokumentasi dulu nih sama Kak Putri. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Baik, itu tadi adalah sesi pemberian sertifikat kepada pembicara kita. Ya, dari apa yang telah disampaikan oleh Kak Khairunisa dan Kak Putri, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, bisa menjadi pembelajaran untuk kita untuk mempersiapkan jalur masuk perguruan tinggi negeri. Dan semoga apa yang kalian harapkan bisa terwujud dan bisa menjadi jalan terbaik buat teman-teman semua. Oke, selanjutnya sebelum kita benar-benar menutup, alangkah baiknya kita dokumentasi terlebih dahulu nih teman-teman semua. Yuk, buat teman-teman semua, boleh langsung kita nyalakan kameranya karena kita akan ada sesi dokumentasi nih. Yuk teman-teman, yuk boleh kita langsung on cam. Wah, ada Astio, ada Mario, Kresia. Wah, teman-teman ini udah malam tapi masih semangat aja nih. Semoga semangatnya sampai nanti ya lolos PTN, sampai nanti jadi mahasiswa. Amin. Karena ini adalah salah satu usaha teman-teman nih dalam memperjuangkan perguruan tinggi negeri. Oke, langsung saja kita dokumentasikan. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya teman-teman. Oke. 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, selanjutnya mungkin akan ada closing statement dulu ya. Karena setelah dokumentasi akan ada closing statement ya mungkin dari Kak Khairunisa atau Kak Putri Mardika. Kepada Kak Khairunisa, disilahkan untuk closing statement-nya. Oke, terima kasih Kak Catur untuk closing statement-nya. Mungkin tetap semangat buat pejuang PTN 2023. Apapun, bagaimanapun sistem seleksinya, kalian bisa untuk belajar mulai sekarang dan tentukan strategi kalian. Kayak gitu. Baik, terima kasih banyak Kak Khairunisa untuk closing statement-nya dan kita lanjut ke Kak Putri Mardika untuk closing statement-nya. Kepadanya disilahkan. Oke, untuk closing statement dari aku juga sama, semangat untuk para pejuang PTN 2023. Semoga kalian bisa lulus di PTN impian kalian. Amin. Amin. Oke, baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak
terutama pembicara kita ada Kak Indonesia dan Kak Putri Martika. Selain itu, kami juga mengucapkan semangat dan selamat karena kalian sedang berjuang untuk menuju PTN impian kalian. Terima kasih banyak karena sudah hadir di acara webinar nasional Aku Siap Lolos PTN dari tim inspirator lulus PTN nasional. Saya Catur Prasetyo, mahasiswa Universitas Indonesia, selaku moderator pada malam hari ini, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Terima kasih teman-teman. You're broken down and tired of living life on the merry-go-round, and you can't find a fighter, but I see it in you, so we gon' walk it out. Move mountains, we gon' walk it out and move mountains. And I